Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Sebelum berangkat ke Amerika, Budi menukar uangnya sebesar 60 juta dengan dolar Amerika. Kurs saat itu, kurs beli 1 USD sama dengan 7.000, kurs jual 1 USD sama dengan 7.500. Di Amerika, Budi membelanjakan uang sebesar 6.000 USD. Sekembalinya di Indonesia, Budi menukar kembali sisa dolarnya ke rupiah. Saat itu, kurs beli 1 USD sama dengan 7.300 dan kurs jual 1 USD sama dengan 7.800. Maka sisa uang Budi sebesar A. 14.600.000, B. 15 juta, C. 15.600.000, D. 18.771.428,57 rupiah, E. 20.057.142,86 rupiah. Jawabannya adalah A. 14.600. Pembahasan. Jumlah dolar yang diterima Budi adalah 60 juta. Dibagi 7.500 sama dengan 8.000 US dollar. Sisa uang Budi dalam dolar adalah 8.000 US dollar dikurangi 6.000 US dollar sama dengan 2.000 US dollar. Sisa uang Budi dalam rupiah adalah 2.000 US dollar dikalikan 7.300 sama dengan 14.600.000. 2. Faktor-faktor yang memengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat adalah A. Jumlah penduduk dan motivasi investor asing, B. Tingkat pendapatan dan motivasi investor asing, C. Hubungan luar negeri dan motivasi investor asing, D. Struktur ekonomi masyarakat dan tingkat pendapatan, E. Struktur ekonomi masyarakat dan hubungan luar negeri. Jawabannya adalah D. Struktur ekonomi masyarakat dan tingkat pendapatan. Pembahasan. Faktor yang memengaruhi jumlah uang yang beredar: A. Tingkat pendapatan masyarakat, B. Tingkat suku bunga, C. Tingkat harga barang, D. Selera masyarakat terhadap barang, E. Kebijakan kredit pemerintah. 3. Ketika terjadi kenaikan gaji rata-rata dari masyarakat akan mengakibatkan A. Kurva permintaan bergerak ke atas dan penawaran bergerak ke bawah, B. Kurva permintaan bergeser ke atas dan kurva penawaran bergeser ke bawah, C. Kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergerak ke atas, D. Kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke bawah, E. Kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke atas. Jawabannya adalah E. Kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke atas. Pembahasan. Dengan adanya kenaikan gaji masyarakat, maka akan meningkatkan permintaan atas suatu barang. Hal ini mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke atas, sedangkan dampaknya terhadap penawaran adalah dengan naiknya gaji akan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Biaya produksi yang meningkat akan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Hal ini akan menggeser kurva penawaran ke atas. 4. Krisis ekonomi yang dialami oleh suatu negara berdampak sangat besar kepada perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawahnya. Sulitnya perekonomian ditambah dengan rendahnya nilai tukar mata uang akibat krisis ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan yang harus gulung tikar dan merumahkan karyawannya. PHK besar-besaran tak terbantahkan, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Dampak sosial yang mungkin terjadi dari kejadian ini yaitu A. Bertambahnya pengemis di kota, B. Tingginya tingkat kejahatan, C. Tingginya kecelakaan lalu lintas, D. Maraknya penjual kaki lima, E. Rusaknya generasi muda. Jawabannya adalah B. Tingginya tingkat kejahatan. Pembahasan. Tingginya tingkat pengangguran dalam segi ekonomi akan menurunkan nilai pendapatan per kapita negara. Namun, dalam sisi sosialnya akan menyebabkan timbulnya berbagai macam kejahatan. Mengapa bisa demikian? Sebab setiap orang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu cara memenuhi kebutuhannya adalah dengan bekerja. Namun, ketika terjadi PHK di mana-mana dan angka pengangguran terlampau tinggi, maka hal ini akan mendesak masyarakat untuk melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya, termasuk melakukan perampokan dan yang lainnya. Sebab ketika perekonomian memburuk, maka ini akan berdampak juga pada peluang kerja masyarakat yang akan menyempit dan akhirnya menyisakan masyarakat tanpa pekerjaan. 5.
Untuk mendorong produksi dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi atas barang X. Pengaruh pemberian subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap barang X akan menyebabkan A. Tidak ada pergeseran baik kurva permintaan atau penawaran. B. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kanan bawah. C. Kurva permintaan barang X bergeser ke sebelah kanan atas. D. Kurva permintaan barang X bergeser ke sebelah bawah kiri. E. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kiri atas. Jawabannya adalah B. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kanan bawah. Pembahasan. Dengan adanya subsidi, ongkos produksi yang ditanggung oleh produsen akan menjadi lebih kecil, sehingga barang akan menjadi lebih murah. Adanya subsidi ini hanya akan mempengaruhi fungsi penawaran, sehingga kurva penawaran yang akan terpengaruh karena adanya subsidi. Penurunan biaya produksi karena adanya subsidi akan mendorong kurva penawaran ke sebelah kanan bawah, yang mengindikasikan terjadinya penurunan harga dikarenakan adanya subsidi. 6. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan pada tahun 90-an, Indonesia sempat mendapatkan penghargaan swasembada pangan, di mana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya tanpa harus melakukan impor. Namun saat ini, Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya yang semakin banyak. Dari ilustrasi di atas, maka terjadinya kelangkaan disebabkan oleh faktor A. Perbedaan letak geografis, B. Pertumbuhan penduduk, C. Kemampuan produksi, D. Sumber daya alam yang terbatas, E. Kurangnya sumber daya manusia. Jawabannya adalah B. Pertumbuhan penduduk. Pembahasan. Dari ilustrasi di atas, diketahui bahwa terjadinya kelangkaan adalah disebabkan oleh Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya yang semakin banyak. Hal ini mengindikasikan terjadinya kelangkaan disebabkan semakin banyaknya masyarakat dan kebutuhannya yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Maka faktor yang melandasi terjadinya kelangkaan adalah faktor pertumbuhan penduduk. 7. Bila pendapatan konsumen mengalami peningkatan dan biaya produksi suatu barang naik, maka A. Harga dan jumlah keseimbangan naik, B. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan turun, C. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan tetap, D. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap, E. Harga dan jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap. Jawabannya adalah B. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan turun. Pembahasan. Jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan terhadap barang mengalami kenaikan kurva. Permintaan bergeser ke kanan sehingga harga keseimbangan naik. Dan jika biaya produksi suatu barang mengalami kenaikan, maka kurva penawaran bergeser ke kiri atas sehingga harga barang naik. Sedangkan jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap tergantung pada besar kecilnya kenaikan harga barang tersebut. 8. Salah satu kelebihan sistem ekonomi liberal adalah A. Tidak terdapat pengangguran, B. Pendapatan terdistribusi secara merata, C. Masyarakat bebas berusaha dan berkreasi, D. Tidak terjadi persaingan antar individu, E. Pemerintah menguasai faktor produksi. Jawabannya adalah C. Masyarakat bebas berusaha dan berkreasi. Pembahasan. Kebaikan sistem ekonomi liberal adalah A. Dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang-barang yang diproduksi, B. Adanya dorongan untuk mengejar kemakmuran bagi individu, C. Setiap orang termotivasi untuk mencari keuntungan, masyarakat bebas berkarya dan berusaha. 9. Pergeseran kurva disebabkan oleh A. Harga barang itu sendiri turun, B. Harga barang itu sendiri naik, C. Harga barang substitusi turun, D. Harga barang komplementer turun, E. Biaya produksi naik. Jawabannya adalah C. Harga barang substitusi turun. Pembahasan. Permintaan suatu barang ke kiri, faktor bergesernya kurva permintaan adalah 1. Pendapatan masyarakat, 2. Selera konsumen, 3. Harga barang lain yang berhubungan dengan barang tersebut, 4. Prediksi masyarakat tentang kondisi di masa yang akan datang, 5. Adanya barang substitusi. 10. Jika uang yang beredar di masyarakat pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan dengan tahun sekarang, maka hal tersebut akan mempengaruhi A. Kurva permintaan bergerak ke atas, B. Kurva permintaan bergerak ke bawah, C. Kurva investasi bergerak ke atas, D. Kurva penawaran bergerak ke atas, E. Kurva elastisitas keseimbangan pasar bergerak ke atas. Jawabannya adalah A. Kurva permintaan bergerak ke atas.
Pembahasan. Dalam teori kuantitas menyatakan bahwa nilai uang tergantung pada jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Semakin banyak uang yang beredar, semakin tinggi harga barang dan sebaliknya. Dalam hal ini pada tahun sekarang uang yang beredar lebih sedikit dibandingkan dengan uang yang beredar pada tahun 2017. Maka dapat dikatakan uang yang beredar lebih sedikit. Oleh karena itu menyebabkan harga barang menurun dari tahun 2017 ke tahun sekarang. Hal ini menyebabkan kurva permintaan bergerak ke atas karena harga barang yang menurun. 11. Di beberapa kota besar sering terjadi kelangkaan air bersih disebabkan terjadinya pencemaran sungai akibat pembuangan limbah industri dan sampah oleh masyarakat sekitarnya. Untuk mengatasi masalah kelangkaan tersebut dapat dilakukan A. Secara periodik diadakan kegiatan membersihkan sungai dari sampah. B. Membeli air mineral untuk memasak menggantikan air produksi PDAM. C. Memberikan izin bagi produsen-produsen air mineral untuk menemukan sumber air baru. D. PDAM menggunakan bahan-bahan kimia untuk membersihkan air sungai dari pencemaran. E. Memberlakukan peraturan yang melarang pembuangan limbah industri dan sampah ke sungai. Jawabannya adalah E. Memberlakukan peraturan yang melarang pembuangan limbah industri dan sampah ke sungai. Pembahasan. Pencemaran disebabkan pencemaran sungai akibat pembuangan limbah dan sampah. Oleh sebab itu, cara mengatasinya adalah melarang pembuangan limbah dan sampah ke sungai. 12. Fahri ingin mencari pekerjaan. Ia sudah diterima di beberapa tempat, yaitu di bank sebagai customer service dengan penghasilan 2.500.000 per bulan, di pabrik sebagai tenaga administrasi keuangan dengan penghasilan 3.200.000 per bulan, dan di kontraktor sebagai tenaga pembukuan dengan penghasilan 2.100.000 per bulan. Bila Heidi memilih bekerja di pabrik sebagai tenaga administrasi keuangan, maka biaya peluangnya adalah A. 700.000, B. 2.100.000, C. 2.500.000, D. 1.400.000, E. 3.200.000. Jawabannya adalah C. 2.500.000. Pembahasan. Biaya peluang adalah biaya pengorbanan yang dikeluarkan ketika melakukan alternatif pilihan. Biaya peluang adalah biaya terbesar yang tidak dipilih, 2.500.000. 13. Salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang adalah tingkat investasi yang rendah. Cara yang paling tepat untuk memecahkan permasalahan ekonomi tersebut adalah A. Mendirikan badan usaha milik negara dan meningkatkan partisipasi swasta. B. Mewajibkan masyarakat menabung agar tersedia modal untuk berinvestasi. C. Memberi modal usaha pengusaha unit usaha kecil dan menengah. D. Mengundang investor asing berinvestasi dan mempermudah prosedur perizinan. E. Mendatangkan tenaga dari luar untuk melakukan produksi. Jawabannya adalah C. Memberi modal usaha pengusaha unit usaha kecil dan menengah. 14. Apabila fungsi konsumsi ditunjukkan oleh C sama dengan 100 plus 0,8Y, di mana Y adalah pendapatan, maka fungsi tabungannya adalah A. S sama dengan 100 plus 0,2Y, B. S sama dengan minus 100 plus 0,2Y, C. S sama dengan 100 dikurangi 0,8Y, D. S sama dengan minus 100 plus 0,8Y, E. S sama dengan 100 dikurangi 0,2Y. Jawabannya adalah B. S sama dengan minus 100 ditambah 0,2Y. Pembahasan. Fungsi S sama dengan minus C, maka bila C sama dengan A plus BY, maka S sama dengan minus A plus 1 dikurangi BY. Bila C sama dengan 100 plus 0,8Y, maka S sama dengan minus 100 plus 0,2Y. 15. Berikut merupakan komponen pendapatan nasional. 1. Investasi yang dilakukan badan usaha. 2. Sewa yang diterima pemilik tanah. 3. Pembiayaan yang dilakukan pemerintah. 4. Bunga yang diterima pemilik modal. 5. Konsumsi masyarakat. Manakah yang merupakan komponen pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran? A. 1, 3, dan 4. B. 1, 3, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah B. 1, 3, dan 5. Pembahasan. Metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah sebagai berikut.
Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurangi M, di mana Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi masyarakat, I sama dengan investasi atau pengeluaran pengusaha, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X kali M sama dengan total ekspor dikurangi total impor. 16. Pada tanggal 15 Februari, CV Makmur membayar sewa gedung untuk bulan ini sebesar 2.500.000 dari yang seharusnya 3.500.000. Pencatatan mekanisme debit dan kredit yang benar adalah A. Beban sewa 2.500.000, D. Utang sewa 1 juta, D. Kas 3.500.000, K. B. Beban sewa 2.500.000, D. Utang sewa 1 juta, K. Kas 3.500.000, K. C. Kas 3.500.000, D. Beban sewa 2.500.000, D. Utang sewa 1 juta, K. Kas 3.500.000, D. Beban sewa 2.500.000, K. Utang sewa 1 juta, K. E. Beban sewa 3.500.000, D. Utang sewa 1 juta, K. Kas 2.500.000, K. Jawabannya adalah E. Beban sewa 3.500.000, D. Utang sewa 1 juta, K. Kas 2.500.000, K. Pembahasan. Beban sewa sama dengan 3.500.000, kas sama dengan 2.500.000, uang sewa sama dengan 1 juta. 17. Jika pemerintah menetapkan upah minimum regional di atas upah yang seharusnya terjadi jika ditentukan oleh penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar kompetitif, maka yang terjadi adalah A. Kekurangan tenaga kerja, B. Pengangguran, C. Kenaikan pendapatan, D. Kenaikan upah, E. Penurunan upah. Jawabannya adalah C. Kenaikan pendapatan. Pembahasan. Bila UMR di atas rata-rata atau yang seharusnya terjadi, maka yang terjadi adalah pendapatan akan mengalami kenaikan, sehingga jawabannya adalah yang C. 18. Faktor-faktor produksi. 1. Faktor alam, 2. Faktor tenaga kerja, 3. Faktor modal, 4. Faktor manajemen. Output produksi yang baik dan berhasil adalah produksi dengan menggunakan 4 faktor produksi tersebut. Produsen sudah mampu menghasilkan A. Kuantitas barang tinggi dan kualitas normal, B. Kuantitas barang tinggi dan kualitas berbeda, C. Kuantitas barang tinggi dan kualitas semanfaat mungkin, D. Kuantitas barang normal dan kualitas normal, E. Kuantitas barang normal dan kualitas berbeda. Jawabannya adalah C. Kuantitas barang tinggi dan kualitas semanfaat mungkin. Pembahasan. Produksi yang baik dan berhasil adalah produksi dengan menggunakan 4 faktor produksi. Faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, faktor manajemen. Produsen sudah mampu menghasilkan barang sebanyak-banyaknya dengan kualitas semanfaat mungkin. Artinya, outputnya yaitu kuantitas barang tinggi dan kualitas semanfaat mungkin. 19. Bank sentral mengambil kebijakan untuk menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Bank sentral meningkatkan nilai suku bunga. Bank sentral menjual surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Kebijakan seperti ini diprediksi akan A. Meningkatkan nilai tukar mata uang, B. Meningkatkan tingkat permintaan agregat, C. Menurunkan tingkat permintaan agregat, D. Menurunkan tingkat inflasi, E. Meningkatkan jumlah pengangguran. Jawabannya adalah D. Menurunkan tingkat inflasi. Pembahasan. Kebijakan yang dipaparkan pada soal merupakan instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter. A. Bank sentral mengambil kebijakan untuk menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. B. Bank sentral meningkatkan nilai suku bunga. C. Bank sentral menjual surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Tujuan utama dari instrumen kebijakan moneter di atas adalah manajemen inflasi, yaitu untuk menurunkan tingkat inflasi. 20. Perhatikan anggaran APBN berikut. 1. Pada APBN 2010, defisit mencapai 98 triliun. 2. Pada APBN 2011, defisit mencapai 124,65 triliun. 3. Pada APBN 2012, defisit mencapai 209,5 triliun. Untuk menutup defisit APBN tersebut, pemerintah harus mengupayakan berbagai macam sumber pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah A. Suku negara, B. Saham BUMN, C. Deposito pribadi, D. Pendapatan rakyat, E. Reksadana syariah. Jawabannya adalah A. Suku negara.
Pembahasan. Upaya pemerintah dalam menutup defisit APBN adalah penerbitan sukuk negara. Sampai dengan sekarang, sukuk negara masih menjadi primadona investor. Peningkatan penyerapan sukuk negara terjadi secara terus-menerus setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan outstanding sukuk negara sebagai sumber pembiayaan yang tepat untuk menutup defisit anggaran. 21. Kegiatan ekspor sepertinya sudah menjadi keharusan bagi setiap negara. Dengan mereka melakukan ekspor, maka bertambahlah devisa bagi negara pengekspor tersebut. Memiliki banyak devisa merupakan sebuah keuntungan bagi suatu negara. Manfaat devisa bagi negara yaitu sebagai berikut, kecuali A. Membiayai kegiatan kenegaraan di luar negeri. B. Proses pembelian barang dan jasa. C. Membayar hutang. D. Kebijakan perkembangan ekonomi. E. Sebagai penggerak roda ekonomi. Jawabannya adalah D. Kebijakan perkembangan ekonomi. Pembahasan. Manfaat devisa bagi negara yaitu 1. Proses pembelian barang dan jasa. 2. Membayar hutang. 3. Membiayai kegiatan perdagangan yang berhubungan dengan negara lain. 4. Membiayai kegiatan kenegaraan di luar negeri. 5. Pembiayaan terhadap perwakilan dari negara di luar negeri. 6. Alat ukur perkembangan ekonomi. 7. Sebagai penggerak roda ekonomi. 22. Perhatikan gambar berikut ini. Salah satu ciri pendekatan kurva di atas adalah skala yang digunakan konsumen untuk menentukan pilihan konsumsinya. Apa nama dari skala tersebut dan salah satu berlakunya fungsi skala tersebut ditentukan oleh A. Skala preferensi kelengkapan barang konsumsi. B. Skala preferensi kelengkapan barang produksi. C. Skala preferensi transivitas uang. D. Skala anggaran kelengkapan barang konsumsi. E. Skala anggaran transivitas barang. Jawabannya adalah A. Skala preferensi kelengkapan barang konsumsi. Pembahasan. Gambar pada soal menunjukkan bentuk kurva indifference. Salah satu ciri pendekatan kurva indifference adalah skala preferensi. Skala preferensi yaitu skala yang digunakan konsumen untuk menentukan pilihan konsumsinya. Berlakunya skala preferensi ditentukan oleh kelengkapan barang konsumsi, transivitas barang. 23. Jika harga barang naik saat inflasi, produsen akan mendorong untuk meningkatkan jumlah barangnya. Nah, peningkatan jumlah barang ini tentu akan meningkatkan penghasilan produsen. Apalagi kalau barang yang dijual merupakan kebutuhan pokok yang akan tetap dibeli oleh banyak orang meskipun harganya naik. Berdasarkan ilustrasi di atas, dampak positif inflasi tersebut terjadi pada A. Debitur, B. Pengusaha, C. Kreditur, D. Investor, E. Buruh. Jawabannya adalah B. Pengusaha. Pembahasan. Orang-orang yang mendapat untung dengan adanya inflasi antara lain 1. Para pengusaha yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya produksinya yang ditandai dengan meningkatnya penghasilan produsen. 2. Debitur, orang yang berhutang akan mendapatkan untung karena dengan adanya inflasi, utang yang dia kembalikan akan mempunyai nilai lebih rendah dibandingkan saat meminjam. 24. Perang di negara Yaman menyebabkan beberapa barang hilang di pasar, hingga harga barang makanan menjadi tinggi dan masyarakat kesusahan membelinya sehingga hal tersebut pula menyebabkan kelaparan. Masalah tersebut terjadi karena pemerintah dan penduduk Yaman lebih berfokus untuk menghadapi perang yang terjadi demi melindungi dan menjaga keamanan negaranya. Dari ilustrasi di atas, masalah ekonomi yang terjadi disebabkan oleh A. Perbedaan letak geografis. B. Sumber daya manusia. C. Sumber daya modal. D. Sumber daya alam. E. Pertambahan jumlah penduduk. Jawabannya adalah B. Sumber daya manusia. Pembahasan. Dari ilustrasi di atas, kita harus mengetahui terlebih dahulu masalah ekonomi yang terjadi. Masalahnya adalah kelangkaan. Kelangkaan yang terjadi disebabkan oleh pemerintah dan penduduk Yaman lebih terfokus untuk menghadapi perang yang terjadi demi melindungi dan menjaga keamanan negaranya. Pemerintah dan penduduk merupakan sumber daya manusia. 25. Berikut adalah data aset yang dimiliki oleh perusahaan MySista per 31 Desember 2017. Asuransi dibayar di muka senilai 17 juta, kas senilai 50 juta, pendapatan masih harus diterima senilai 9.800.000, perlengkapan senilai 21 juta, peralatan senilai 3.200.000. Berdasarkan informasi tersebut, berapakah jumlah nilai aset lancar yang dimiliki perusahaan MySista? A. 88 juta, B. 76.800.000, C. 101 juta, D. 97.800.000, E. 92 juta.
Jawabannya adalah D, 97.800.000. Pembahasan yang termasuk ke dalam aset lancar adalah asuransi dibayar di muka senilai 17 juta, senilai 50 juta, pendapatan harus diterima senilai 9.800.000, perlengkapan senilai 21 juta. Jadi totalnya adalah 97.800.000. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!